Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Sadaqallahul 'azim. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, kita akan belajar tentang ilmu tajwid. Ya. Jadi sebelum kita memasuki tentang berapa hukum dalam ilmu tajwid, berapa kahmat dalam ilmu tajwid, terlebih dahulu kita mengenal apa itu ilmu tajwid. Jadi di pendahuluan, pengertian ilmu tajwid. Kata tajwid berasal dari bahasa Arab jawwada yujawwidu tajwidan. Ini dalam kurung ini bahasa Arabnya jawwada yujawwidu tajwidan, yang artinya membaguskan. Jadi arti ilmu tajwid, ilmu membaguskan. Artinya ilmu tajwid membaguskan. Sedangkan menurut ilmu tajwid adalah membaguskan bacaan huruf-huruf kalimat Al-Quran satu persatu dengan terang, teratur, perlahan dan tidak terburu-buru sesuai dengan kaedah-kaedah ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid, ilmu untuk membaguskan bacaan kalimat Al-Quran, yaitu dengan cara kita baca dengan terang, teratur, jangan kita baca, yaitu terburu-buru, artinya baca perlahan-lahan dengan kaedah-kaedah yang tertentu. Itu misalnya ada idgham, idhar, ikhfa, iqlab. Misalnya dengan mad asli, ma'aridul sukun. Jadi ada ketentuannya. Jangan kita baca Al-Quran, kita baca tidak benar. Ya, jadi ada aturannya kalau kita membaca biasa. Nah, jadi dapat kita simpulkan ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sehingga sempurna maknanya. Jadi hasil di atas dapat kita simpulkan yang bahwa ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sehingga sempurna maknanya. Karena bila kita baca salah, artinya tetap salah. Ya, jadi dengan kita pelajari ilmu tajwid hingga yang kita baca betul, kemudian artinya juga betul. Jadi pentinglah ilmu tajwid. Yang selanjutnya, hukum. Ya, apa hukumnya mempelajari ilmu tajwid? Mempelajari ilmu tajwid hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi hukum kita mempelajari ilmu tajwid fardu kifayah. Bagaimana fardu kifayah? Tidraw mentang na urung mernau, kamu madang urung lain. Ya, mana fardu kifayah. Misalnya di sholat jenazah. Sholat jenazah itu fardu kifayah. Seorang yang lakukan di kampung tersebut, semua orang tersebut sudah lepas. Ya, akan tetapi mempergunakan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran adalah fardu ain. Ya, sama dengan hukum belajar ilmu tajwid fardu kifayah, namun di saat kita membaca Al-Quran, di situ kita wajib mempergunakan yaitu ilmu tajwid fardu ain. Kita baca Al-Quran gunan ka fardu'in. Artinya perorangan wajib untuk mempelajari ilmu tajwid. Ya. Jadi sebagaimana kita lihat ke bawah lagi, Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam. Karena Al-Quran ini sumber daripada hukum-hukum dan pedoman kita umat Islam. Mempelajarinya merupakan kewajiban yang tidak ditawar-tawarkan lagi. Jadi wajib terhadap kita untuk mempelajari ilmu tajwid. Karena dengan kita pelajari ilmu tajwid, kita bisa membaca Al-Quran. Misalnya kita tidak bisa ilmu tajwid, tidak bisa kita baca Al-Quran. Walau ada orang sekarang ilmu tajwid tidak bisa, dia selalu membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran yang dia baca tidak memperoleh pahala. Ya, maka demikian pula dengan membacanya. Membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca teks Arab pada umumnya. Namun ada kaedah dan aturan tersendiri.
Jadi baca Al-Quran ini beda dengan kita baca dengan teks-teks bahasa Arab. Ya, beda. Karena kalau kita baca Al-Quran ada aturannya dan ada kaidahnya. Kaidah dan aturan membaca Al-Quran dipelajari dalam ilmu tajwid. Allah berfirman, jadi tentang kita harus membaca, harus pelajari ilmu tajwid. Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, waratili Qur'ana tartila. Surat Al-Muzammil ayat 4. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil mengandung arti teratur, perlahan, membaguskan, dan berusaha menghayati maknanya. Jadi waratili Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Mana tartil? Teratur. Kita baca berteratur, artinya berbutai makhrajil huruf, butai ilmu tajwid, berbutai huruf yang terbaca. Perlahan, jadi baca Al-Quran baik karat-karat, baik terburu-buru dalam membaca Al-Quran. Tapi harus kita baca perlahan, supaya bagus dan iramanya juga bagus. Selanjutnya disuruh lagi, di saat kita membaca Al-Quran harus menghayati maknanya, bila kita pahami maknanya. Namun, bila kita tidak memahami, tidak apa-apa juga. Hal ini tidak dapat dilakukan tanpa mengerti dan memahami kaidah-kaidah bacaan Al-Quran seperti yang dipelajari dalam ilmu tajwid. Jadi teratur, bagus dalam kita membaca Al-Quran. Ini tidak akan bagus kita membaca Al-Quran bila kita tidak pahami, yaitu tentang kaidah-kaidah dalam ilmu tajwid. Ya, ke bawah lagi. Jadi mempelajari ilmu tajwid merupakan satu keharusan bagi setiap orang Islam sehingga ia dapat membaca Al-Quran dan mempelajarinya dengan baik dan benar. Ya, jadi terhadap kita orang Islam haruslah kita belajar ilmu tajwid, karena ilmu tajwid ini satu ilmu yang mempelajari kita untuk kita bisa membaca Al-Quran. Jadi jangan kita meremehkan, jangan kita mengenteng tentang ilmu tajwid. Maka untuk hari ini cukup sekian tentang pengertian ilmu tajwid. Mungkin ke depannya kita akan lanjut, langsung kita masuki tentang hukum-hukum yang ada dalam ilmu tajwid dan mat-mat yang ada dalam ilmu tajwid. Sekian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.